Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala hadithun nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadith, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamukum wa man fis sama. Bapak, Ibu, saudara dan saudari dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta terhadap hamba-hambanya, dan sampai sekarang Allah masih memberikan peringatan kepada kita, nasihat, arahan. Dari mana arahan tersebut? Itulah dari Al-Quran. Itu pun bagi orang yang selalu membaca Al-Quran. Maka kalau kita memperhatikan Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan kita ini semuanya untuk mengkaji Al-Quran, dan bukan hanya sekedar membaca, akan tetapi mentadabburi, menelaah. Makanya dalam surah Al-Ankabut ayatnya ke-45, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lidhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Utslu, Allah mengawali dengan kalimat utslu. Utslu adalah dari asal kata tala yatslu utslu, yaitu bacalah, perhatikanlah, tadabburilah, amalkanlah. Ini Allah menyuruh hambanya. Kalau ada bentuk perintah dalam Al-Quran, berarti itu maknanya wajib. Berarti kembali kepada Al-Quran memang wajib. Iya, bagaimana mungkin kita yang mungkin selalu menghadapi lika-liku kehidupan dunia, cobaan yang begitu datang setiap hari, ujian musibah yang Allah berikan kepada kita, kalau kita nggak mau kembali kepada Allah melalui Al-Quran, maka yang ada kita akan sengsara. Otak kita akan nggak mampu menerima semua apa yang kita hadapi itu. Frustasi kita, capek kita itu. Tapi kalau kita selalu berzikir kepada Allah dengan Al-Quran, beribadah kepada Allah, maka apapun yang Allah berikan ujian kepada kita terasa tenang, nyaman. Allah hadirkan orang-orang yang baik kepada kita untuk memberikan dan membantu solusi yang kita hadapi mungkin selama ini, yang kita mungkin gak mampu untuk menerima ini, gitu kan. Tapi setelah Allah berikan orang yang baik kepada kita, pemikiran yang jernih, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang Allah terima, yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa aman dan tentram. Dan kita juga sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang Allah berikan kepada kita, berhusnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, rumah tangga yang begitu hancur, rumah kita yang masih dalam kontrak, misalkan belum ada rumah, kita masih banyak bertentangan dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Kita mau melakukan ini, tapi begitu banyak ujian dan tantangan. Nah, ketika kita yakinkan ini semuanya kebaikan dari Allah Subhanahu
maka yang ada kita akan merasa tentram, merasa nyaman, insyaallah. Jadi utlu, bacalah ma uhiya ilaikal kitab, apa yang Allah wahyukan kepada kamu, itulah Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, kita tahu ini adalah sebuah hukum dari Allah, peraturan dari Allah. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana kebaikan, mana keburukan, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Nah, setelah kita tahu itu, berarti Allah telah memberikan wahyu kepada kita. Allah telah memberikan hidayah kepada kita. InsyaAllah, kalau sudah wahyu, hidayah Allah berikan kepada kita, maka ambillah hidayah itu. Kalau kita nggak mau mengambil hidayah itu, maka yang ada kita akan terhina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu wa aqimus shalah, dirikan salat sebagai tanda kalau kamu sudah membaca Al-Quran, sebagai tanda kalau kamu sudah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, maka kita akan melakukan ibadah kepada Allah, salah satunya salat. Lalu kenapa Allah mengatakan salat dulu setelah kita membaca Al-Quran? Oh, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana perintah, mana larangan. Nah, salah satu perintah yang Allah anjurkan kepada manusia, apa itu? Salat. Salat, Masya Allah. Dan bahkan rukun Islam yang pertama setelah mengucap dua kalimat syahadah, itulah aqimus salat, dirikan salat. Bunyal Islamu ala khamsatin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus salat. Dirikan salat. Karena salat adalah salah satu hubungan yang langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-salatu mi'rajul mu'minin. Dan bahkan dalam Al-Quran, salat itu adalah zikir yang paling baik, zikir yang paling afdal, zikir yang paling besar. Afdalu zikir as-salat. Dan yang paling besar adalah zikir, itulah salat. Maka oleh sebab itu, perhatikan salat kita. Setelah kita mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, maka apa yang harus kita pertama lakukan adalah salat. Dan memang salah satu untuk meninggikan agama, kata Rasulullah, adalah salat. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadama faqad hadamad-din. Dirikanlah salat, bahwa salat itu adalah tiangnya agama. Kalau ada orang yang melakukan salat, berarti dia telah meninggikan, menegakkan agama. Kalau dia telah meninggalkan salat, berarti dia telah menghancurkan agama. Dia telah mengobak-abaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah menjauhkan dirinya dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak salat, salat itu juga ruh daripada amal saleh. Saya katakan ruh di dalam perbuatan kebaikan. Contoh, kita misalkan zakat, kita haji, kita melakukan kebaikan, kita membantu orang lain, silaturahim, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada guru-guru kita, lalu kita nggak salat, maka semua amal ibadah kita nggak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sombong di hadapan Allah. Kalau nggak salat, karena yang akan menghubungkan, yang akan mengantarkan amal soleh kita, amal kebaikan kita kepada Allah, itulah perantara salat. Kalau nggak salat, berarti nggak terhantarkan amal solehnya. Yang ada akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Rasulullah, yang paling pertama dihisab nanti di yaumil qiyamah tentang amal soleh manusia adalah salat. Kalau salatnya baik, maka baiklah seluruh amal ibadahnya. Kalau salatnya rusak, salatnya buruk, maka yang ada amal ibadahnya pun akan ikut buruk. Karena yang menentukan munafik dan Islamnya seseorang, benar-benar muslimnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah salatnya. Perhatikan salat. Atau misalkan ada orang yang mengaku dia seorang alim, seorang ulama, seorang kiai, seorang ilmu yang Masya Allah, tapi perhatikan salatnya. Tapi kalau nggak salat, mengaku ulama, apakah dikatakan ulama? Tidak.
Bahkan ciri orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ulama dalam Al-Qur'an ada 3 cirinya. Pertama, dia sholat. Yang kedua, membaca Al-Qur'an. Dan yang ketiga adalah menginfakkan hartanya. Coba kalau dia misalkan selalu membaca Al-Qur'an, terus dia menginfakkan hartanya, nggak sholat, maka yang ada sia-sia. Maka perhatikan sholat, perbaiki sholat, perbaiki. Kalau belum tahu ilmunya, belajarlah. Belajar itu sampai mati, sampai ke yang lahat. Utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke yang lahat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib baik laki-laki dan perempuan yang Islam. Insyaallah. Jangan mentang-mentang kita udah pesantren 7 tahun misalkan, terus kita sekolah kemana lagi nih, university gitu kan, dia belum lancar sholatnya, sudah seolah-olah udah bisa, udah nggak mau bertanya lagi dia nih, udah nggak mau berguru lagi kepada orang lain, seolah-olah sudah merasa bisa. Nah, ini nggak boleh. Sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, walaupun kita sudah menghafal Al-Quran, hafal 30 juz, tahu maknanya, tahu perintah larangannya, tahu cara mengamalkannya, tahu cara mengajarkannya, insyaallah, lalu dia merasa bangga dengan ilmunya, merasa sombong di hadapan manusia, merasa sudah terbaik di hadapan manusia. Nggak boleh. Nah, inilah sifat yang harus dijauhkan dari diri kita. Sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, tetap kita rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Dan kita nggak boleh merasa sombong, merasa bisa di antara manusia. Lalu dengan salat itu kata Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau benar-benar salatnya ibadah kepada Allah, dia khusyuk kepada Allah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan kebaikan-kebaikan yang dilakukan akan meningkat amal ibadahnya. Kalau ada kebaikan dia ambil langsung. Itu efek daripada ibadah kita, dari salat kita. Kalau ada keburukan dia tinggalkan. Mencegah daripada keburukan, mencegah daripada kemaksiatan kalau benar-benar salatnya. Pandangan Al-Quran, kalau memang salatnya baik, khusyuk, ada 2. Pertama, dia ingat Allah, merasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, dia memperhatikan manusia, baik dia fakir miskin, anak yatim, dan dia memperhatikan waktunya. Dia nggak ria di hadapan manusia, dan dia nggak mau enggan mengeluarkan hartanya. Dia selalu mengeluarkan harta kalau ada. Insyaallah, ini khusyuk ini. Yang pertama harus ingat kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepada Allah. Ini di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 46. Nah, yang tadi harus mengumpulkan harta kepada fakir miskin, anak yatim, jangan ria, jangan melupakan waktu sholat. Nah, terus jangan enggan mengeluarkan hartanya. Itu dalam surah Al-Ma'un. Maka orang-orang yang seperti ini dipastikan akan khusyuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Lalu waladzikrullahi akbar. Termasuk sholat ini adalah zikir yang paling besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tidak lakukan, tentang hati kita, tentang perbuatan kita, Allah tahu dimanapun kita berada. Maka perhatikanlah niat kita, perhatikan tata cara kerja kita. Nah, kalau sudah seperti itu, kita mengkaji Al-Quran, kita juga sholat, kita juga mengeluarkan harta kita, maka Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita, dan Allah akan memperhatikan kita. Kalau sudah Allah memperhatikan kita, maka semuanya akan mudah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.